Ya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai pertemuan ketiga praktikum PPD mengenai CRUD ya. Kemarin kita sempat latihan dan membuat banyak tabel. Sekarang saya akan mereviewnya karena memang modulnya belum ada. Jadi saya review. Saya buka materinya. Ya, sini taruh. Oke. Seperti biasa kita perlukan login pada sistem. Oke, kemudian kita membuat user, create user manager triac, identified by rahasia. Oke, kemudian kita berikan privilege menggunakan predefined role yang sudah Oracle berikan. Caranya green connect resource to manager triac. Oke, sekarang kita bisa melakukan login ke user manager triac. Oke, kemudian kita baru bisa mengikuti langkah yang ada di modul saya. Oke. SCR. Oke. Kita pertama membuat tabel triac, create tabel triac, tabel create. Kemudian kita buat tabel jadwal. Oke. Create tabel jadwal, tabel create. Kemudian kita buat tabel supir, create tabel supir. Oke, tabel created. Jadi sekarang kita sudah mempunyai 3 tabel. Mungkin saya akan sedikit mereview, yaitu mengenai constraint. Ya, constraint di sini kita beri constraint primary key. Gunanya adalah untuk membedakan record yang satu dengan record yang lain, atau isi tabel satu dengan tabel yang lain. Kenapa kita beri primary key kepada setiap masing-masing ini, kode supir, kode jadwal, kode triac? Karena kode itu nanti kita tidak boleh sama. Jadi misalkan di sini kita beri kode triac 01, terus tujuannya Purwokerto, tarifnya 50.000. Jika kita memberikan ke tujuan, maka agak tidak logis seperti itu, karena tujuan bisa sama, misalkan tujuannya sama-sama Purwokerto namun tarifnya berbeda seperti itu. Kemudian tabel jadwal, kita memiliki kode jadwal, kemudian ada hari. Kita tidak bisa memberikan kode primary key ke hari, karena nanti misalkan di sini ada hari Senin jam 8, nanti di sini ada hari Senin jam 10. Jadi ada redundansi datanya terduplikasi pada hari Senin. Jadi kita beri kode jadwal, sama juga seperti tabel supir seperti itu. Lalu kenapa di sini kita berikan nama constraint? Mungkin kemarin kita praktikum tidak diberi nama constraint, jadi nama constraint ini nanti kita bisa revoke. Jadi ketika kita revoke primary key, kita butuh namanya nama constraint. Kalau misalkan kita tidak memberi nama constraint, primary key-nya tidak mau di revoke seperti itu. Mungkin sudah ada yang mencoba. Saya melihat beberapa laporan yang sudah mempraktekkan, cukup bagus. Kemudian kita lanjutkan ke mobil, yaitu create tabel mobil. Oke, tabel create. Jadi kita sudah membuat tabel mobil. Kemudian kita bisa membuat tabel operasional. CLSCR. Oke, create tabel operasional, buka tabel created. Kemudian terakhir kita memasukkan membuat tabel pesan, create tabel pesan. Oke, selesai. Jadi seharusnya kita mempunyai tabel seperti ini, yaitu select bintang from tab.
ada 6. Kita akan isi trayek terlebih dahulu. Kita lihat dash trayek. Akun trayek kita insert into trayek 60.000 misalnya. Kemudian kita lihat apakah datanya sudah masuk from trayek. Ya, sudah masuk. Nah, sekarang kita buktikan primary key-nya apakah berjalan atau tidak. Sekarang misalkan saya memiliki data yang berbeda, tapi dengan kode trayek yang sama. Bisa dilihat sama ketika saya enter, kita harus unique constraint seperti itu. Kemudian ketika kita kosongkan juga tidak boleh nol karena sifatnya adalah primary key. Oke, bukan sifat, ada dia primary key, atributnya atau field atau atribut kode trayek memiliki primary key. Oke, kemudian kita insert jadwal. Jika lupa bisa diketik describe jadwal, sekarang insert into jadwal seperti itu. Oke, kemudian kita isi supir dash supir. Kita bisa insert into supir supir di nomornya. Ya, sudah ada. Sekarang kita lihat select bintang from jadwal, select bintang from supir. Ya, sudah masuk. Kemudian jangan lupa untuk di commit untuk meng-save data yang sudah kita inputkan. Kemudian kita lihat lagi, select bintang from tab, kita masukkan mobil, dash mobil, kita masukkan insert into mobil orang. Ya, karena tanggal saya sudah coba sebelumnya, ketika saya masukkan error, jadi saya mengubah tanggal sesuai yang saya inginkan. Berikut query-nya, kita enter saja. Kemudian saya baru bisa insert data, insert into operasional, tidak masalah. Oke, jadi kita select bintang from operasional. Ya. Kemudian kita masukkan ke tabel pesan. Nah, kenapa kita masukkan tabel operasional terlebih dahulu? Karena kode operasi ini mereferensikan kode operasi pada tabel operasional. Jadi kita harus mengisi tabel operasional terlebih dahulu. Oke, kita buktikan insert into pesan, form pesan, maka sudah muncul seperti itu. Nah, tujuan dari pertemuan 3 ini adalah untuk membiasakan kita menginputkan query sebenarnya. Jadi kita langsung ke latihan. Tuliskan sintaks untuk menentukan semua nama supir yang beroperasi pada hari Senin jam 8. Jadi kita bisa lihat, pertama kita lihat dulu, misalkan select bintang from supir misalkan, kemudian kita select bintang from jadwal, kemudian kita bisa select from on operasional. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya minta bahwa kita harus menampilkan operasi yang trayek yang beroperasi pada hari Senin jam 8. Menampilkan nama supirnya. Ya, karena nama supir saya rasa cukup sulit untuk saat ini karena harus menggunakan join, maka kita latihan dulu untuk yang menampilkan kode supir. Jadi select
kita bisa select semua saja, misalkan select bintang from operasional, where kode supir, kode jadwal sama dengan jadwal. Jadi kita hari Senin jam 8 itu C001 kolon. Ya, jadi kita menampilkan satu buah data dengan tampilan bahwa tabel operasional ini menampilkan, ya, jadi kita berhasil menselect suatu tabel dengan data dengan kondisi yang beroperasi pada hari Senin jam 8. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin menampilkan kode supirnya saja, tinggal kita ganti di sini kode supir. Nah, ingin melihat namanya, kita lihat dulu ya. Saya bilang from supir misalkan. Kemudian kita bisa lihat dari jadwal, kemudian kita di operasional. Ya, jadi saya akan menampilkan namanya sesuai permintaan soalnya, yaitu select bintang from, select nama from supir, operasional, where supir.kd supir sama dengan kita pindah ke sini from operasional, select nama where, oke, supir.kd supir sama dengan operasional kode supir, kemudian kita end operasional kode jadwal sama dengan C001. Ya, jadi namanya Paijo. Jadi kita buktikan C01 hari Senin jam 8, kode supir S001 adalah Paijo. Seperti itu. Ya, untuk teman-teman tidak perlu khawatir mengenai query join ini karena kita akan bahas di pertemuan mendatang. Terima kasih.